Nama aku Surti. Kata orang, aku ini istri idaman. Istri yang sering dijadikan contoh di keluarga besar dan lingkaran pertemanan. Mereka selalu memuji aku rapi, sabar, mandiri, selalu sigap mengurus apapun, ngerti keadaan suami, gak pernah ribut, dan bisa menyelesaikan semua urusan tanpa bikin masalah. Setiap kali ada acara keluarga, pasti ada aja yang berbisik. Enak banget jadi Dimas, istrinya pinter ngatur semuanya. Atau komentar seperti, Surti itu istri paket lengkap. Rajin, gak neko-neko, nurut, dan selalu kelihatan bahagia. Mereka cuma lihat permukaannya, yang kelihatan manis-manis aja. Mereka gak tahu apa yang terjadi setiap harinya, ketika pintu rumah ditutup, dan aku kembali jadi manusia yang bahkan lupa rasanya didengar. Aku capek banget. Kayak ada beban yang gak kelihatan tapi terus nempel di punggung. Bikin aku jalan sambil nahan napas panjang biar tetap kuat. Setiap hari aku bangun paling pagi, bahkan sebelum ayam berkokok atau sebelum langit berubah warna. Jam 5 kurang, aku sudah berdiri di dapur, nyiapin sarapan biar Dimas gak berangkat kerja dalam keadaan perut kosong. Selesai masak, aku lanjut beresin rumah. Sapu, pel lantai, lipat baju, cek buku tugas anak, dan masuk ke pekerjaan sampinganku yang seringnya justru bikin aku baru selesai malam. Dan ironisnya, meski aku ngurus semuanya, kalau ada yang salah sedikit aja, tetap aku yang disalahkan. Pernah cuma telat nyetrika seragam anak, langsung dibilang gak perhatian. Pernah lupa beli sabun cuci, langsung dianggap kurang cekatan. Rasanya kayak hidup dalam standar yang gak pernah jelas, tapi kalau meleset sedikit, dianggap gagal. Semua itu aku lakukan karena selama ini aku merasa harus jadi sempurna. Harus jadi istri yang gak ribet, yang serba bisa, yang bisa diandalkan kapanpun, yang selalu tersenyum, bahkan kalau dalam hati lagi retak. Tapi semakin aku berusaha terlihat sempurna, semakin aku sadar kalau aku lupa satu hal. Aku juga manusia, aku punya batas, aku bisa capek, aku bisa sedih, aku bisa kosong. Dimas, suamiku, sebenarnya bukan orang jahat. Tapi dia terlalu nyaman sama kedewasaanku. Terlalu terbiasa aku yang ngatur segalanya, sampai dia lupa kalau aku juga perlu ditemani. Ditanya kabarnya, diperhatikan. Buat dia semua itu kayak hal yang otomatis. Seolah aku ini mesin yang diprogram untuk terus bekerja tanpa henti. Bahkan kalau aku bilang capek, reaksinya selalu sama. Istirahat aja sayang, nanti juga seger lagi. Padahal istirahat itu cuma merem sebentar. Bukan solusi dari capek yang selama ini aku tumpuk bertahun-tahun. Malam-malam seperti itulah yang paling berat. Salah satunya waktu itu sekitar jam 11 malam. Aku baru selesai nyuci piring. Dimas sudah tidur sejak jam 9. Anak juga sudah lelap. Rumah sunyi banget. Hanya suara detik jam di dinding dan sesekali bunyi kipas angin. Aku duduk di sofa ruang tamu yang lampunya temaram, cahaya kuning redup yang bikin bayangan jatuh panjang di lantai. Aku duduk sambil memegang gelas isi air putih. Rasanya badan remuk, pundak kenceng, pinggang sakit. Tapi yang paling parah justru hati yang terasa kosong. Kayak ada ruang besar yang gak terisi apapun. Aku harusnya merasa puas karena semua pekerjaan hari itu selesai. Tapi yang aku rasakan justru hampa. Pelan, aku nyandarin kepala ke sandaran sofa. Dari dapur masih kecium bau sabun piring. TV mati. Bahkan suara dari luar pun gak ada. Hening banget. Sampai aku bisa dengar napasku sendiri. Di tengah hening itu, pikiranku mulai muter kemana-mana. Entah kenapa, kalimat itu muncul begitu aja di kepala. Pelan tapi nusuk. Seandainya ada yang nanya kabarku, cuma nanya aja. Rasanya mungkin beda. Kalimat itu bikin mataku panas. Aku genggam gelas lebih kencang, berusaha nahan perasaan yang selama ini aku tekan. Aku sadar, ternyata aku butuh hal yang selama ini gak pernah aku dapet. Hanya ditanya, kamu gimana? Capek gak? Ada yang bisa ku bantu?
Sesimpel itu. Tapi Dimas gak pernah nanya. Bukan karena dia gak sayang, tapi karena dia gak sadar. Kebanyakan orang juga gak sadar. Di mata mereka aku ini perempuan kuat. Yang kuat gak perlu ditanya. Yang kuat gak butuh dipeluk. Yang kuat bisa ngatur diri sendiri. Tapi aku bukan sekuat itu. Dalam lampu remang itu aku perhatiin seisi rumah. Sofa yang warnanya mulai pudar karena sering aku vakum. Meja kecil di ujung ruangan yang kacanya sering aku lap sampai bening. Rak sepatu yang aku rapikan tiap pagi. Semua itu bikin rumah kelihatan rapi. Tapi justru makin ngingetin aku kalau semua ini aku lakukan sendirian. Dimas selalu pulang sudah capek. Langsung mandi, makan, terus rebahan sambil scroll HP sampai ketiduran. Aku jarang diajak ngobrol panjang. Bahkan nonton bareng pun sudah jarang. Kadang aku nyari momen buat cerita tapi gak jadi karena dia sibuk dengan dunianya sendiri. Aku cuma ingin ditanya, benar-benar didengarkan. Tapi lama-lama aku merasa itu cuma mimpi. Aku gak tahu apakah ini wajar atau cuma aku yang terlalu sensitif. Tapi akhir-akhir ini aku merasa kayak hidup untuk melayani, bukan hidup sebagai pasangan. Semua yang aku lakukan untuk keluarga ini memang tulus. Tapi kalau aku gak pernah merasa dihargai, rasanya seperti berjalan di lorong gelap tanpa arah. Aku tarik napas panjang dan buang perlahan. Rasanya ada beban besar di dada yang gak mau lepas. Dan dari rasa kosong itulah, semuanya mulai berubah. Bukan dalam semalam, tapi mulai dari momen sunyi itu. Momen ketika aku akhirnya sadar kalau ada bagian dalam diriku yang selama ini aku kubur dalam-dalam. Bagian yang ingin merasa dilihat dan diberi perhatian. Aku masih duduk di sofa memejamkan mata sebentar. Aku membayangkan kalau ada seseorang duduk di sampingku saat itu. Bukan siapa-siapa, cuma sosok yang mau mendengar. Seseorang yang nanya, "Kenapa kamu kelihatan sedih? Butuh teman cerita?" Dan bayangan itu aja sudah cukup bikin air mata turun pelan. Aku kesal karena membayangkan itu berarti aku mengakui kalau aku sangat membutuhkan kehangatan yang selama ini gak aku dapat. Kesal karena untuk pertama kalinya aku merasa sendiri padahal sebenarnya ada orang di rumah yang harusnya jadi tempat aku bersandar. Aku buka mata pelan, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11.23. Malam masih panjang, tapi rasanya aku gak mau tidur. Aku takut kalau tidur nanti bangun dengan perasaan yang sama. Perasaan kosong itu bikin aku takut pada diriku sendiri. Takut pada kemungkinan aku bakal nyari kenyamanan di tempat yang gak salah. Bukan karena niat buruk, tapi karena hati manusia kadang bergerak ke arah yang gak pernah kita sangka saat dia dibiarkan kosong terlalu lama. Waktu itu aku belum sadar kalau pikiran kecil seperti itu bisa jadi awal sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin tidak pernah aku bayangkan bisa terjadi dalam hidupku. Tapi malam itu pikiran aku mulai terbuka pada hal-hal yang sebelumnya aku tutup rapat. Tentang apa yang sebenarnya aku butuhkan. Tentang bagaimana selama ini aku hidup dalam peran yang aku buat sendiri, sampai lupa kalau aku punya batas. Aku bangkit dari sofa, berniat mau masuk kamar. Tapi langkahku terhenti ketika melihat ponselku menyala di meja. Ada notifikasi dari grup arisan RT, ada pesan diskon belanja, dan ada satu pesan baru. Dari orang yang namanya cukup familiar. Bukan seseorang yang dekat, tapi seseorang yang beberapa kali ngobrol ringan waktu aku beli sayur di pasar. Namanya Rangga, pedagang sayur yang suka bantu angkat belanjaanku kalau aku beli banyak. Pesannya cuma singkat. "Besok mau pesan kangkung atau bayam Bu Surti?" Harusnya itu pesan biasa, cuma pedagang yang nyapa langganannya. Tapi aku bengong cukup lama. Bukan karena pesannya, tapi karena rasanya ada yang membuat hatiku hangat untuk pertama kalinya malam itu. Seseorang nanya sesuatu. Sederhana, tapi tetap nanya. Walaupun masih jauh dari bentuk perhatian yang aku butuhkan, tapi rasanya beda. Dan itu aja sudah cukup bikin aku sadar betapa laparnya hatiku terhadap komunikasi dan interaksi manusia yang hangat. Aku masih menatap layar ponsel sambil merasa bersalah pada diriku sendiri. Anehnya, di momen itu, aku merasa tidak ingin langsung membalas. Bukan karena gak sopan,
Tapi karena aku sadar reaksi emosiku terhadap pesan sepele itu terlalu besar. Aku taruh ponsel pelan-pelan dan memandang kamar tidur dari kejauhan. Dimas ada di sana, tapi seolah dia jauh dari jangkauan hatiku. Aku masuk kamar pelan-pelan. Dimas tidur miring membelakangi aku. Napasnya teratur, tidak ada yang salah dari dirinya secara kasat mata, tapi aku tetap merasa sendirian. Aku merapikan selimut, mematikan lampu, lalu berbaring di pojok kasur. Biasanya aku langsung tidur karena kecapean. Tapi malam itu mataku terus terbuka. Rasanya seperti ada yang baru mulai tumbuh dalam hati, sesuatu yang membuat aku bertanya, apa aku benar-benar bahagia dalam pernikahan ini? Pertanyaan itu berputar-putar sampai aku merasa bersalah karena memikirkannya. Aku mencintai Dimas. Itu pasti. Tapi cinta itu seperti redup, karena terlalu sering dibiarkan sendiri. Dan kalau aku terus-terusan begini, aku takut suatu hari aku melakukan sesuatu yang aku sesali. Tapi waktu itu aku belum tahu, kalau rasa takut itu suatu hari berubah jadi kenyataan. Malam itu aku akhirnya tertidur dalam keadaan pikiran berantakan. Aku berharap besok rasanya akan lebih baik. Tapi ternyata tidak. Besok justru jadi awal dari perubahan yang perlahan mengguncang seluruh hidupku. Namanya Reno. Orang yang seharusnya cuma bagian kecil dari masa laluku, seseorang yang cuma ku sebut sebagai teman kantor lama yang pernah bekerja satu proyek, lalu hilang begitu aja. Nggak pernah dekat, nggak pernah punya hubungan spesial, dan nggak ada alasan bagiku buat terus ingat dia. Tapi semesta seperti sengaja ngatur langkahnya untuk muncul di saat aku nggak baik-baik saja. Dia pertama kali muncul lewat DM Instagram sekitar 3 hari setelah malam panjang yang bikin aku sadar betapa sendirinya aku selama ini. Pesannya muncul di kotak masuk saat aku istirahat sebentar setelah nyuci baju. Waktu aku buka, isinya cuma sapaan singkat. Hai Surti, lama nggak lihat kabarmu. Awalnya aku bingung. Dari semua orang, kenapa dia yang muncul? Aku jawab biasa aja, singkat, sopan dan netral. Iya, sudah lama. Apa kabar? Kupikir itu akan berhenti di situ. Tapi ternyata dia balas dengan nada yang berbeda. Bukan basa-basi kaku kayak orang yang sekedar nostalgik, tapi ada sesuatu yang lebih tulus. Dia nanya, aku baik, kamu gimana? Kamu kelihatan lebih kurusan dari foto terakhir. Kamu capek ya? Pertanyaan itu, yang terlihat sepele dan pendek, justru terasa kayak pukulan pelan di dada. Kamu capek ya? 5 kata yang gak pernah aku dengar dari siapapun dalam waktu yang panjang. 5 kata yang bikin aku berhenti sejenak sambil nahan nafas. Entah bagaimana, dalam sekejap, aku ngerasa kayak ada yang melihat aku lagi. Bukan melihat pekerjaan yang aku lakukan, bukan melihat peranku sebagai istri dan ibu, tapi melihat aku sebagai manusia yang bisa lelah. Aku sempat gak jawab beberapa menit karena bingung harus ngomong apa. Aku takut kalau aku balas terlalu jujur, aku akan terlihat dramatis. Tapi kalau aku jawab dingin, rasanya aku membohongi diri sendiri. Akhirnya aku tulis balasan pendek, iya, lagi agak capek aja. Dia balas cepat. Kamu kerja banyak banget ya sekarang. Rumah, anak, suami. Kelihatan dari wajahmu bahwa kamu kurang tidur. Bacaan itu bikin tenggorokanku terasa kering. Aku nggak tahu apakah dia benar-benar ngelihat aku lewat fotoku atau cuma menerka-nerka. Tapi semua yang dia bilang benar. Aku memang kurang tidur. Aku memang capek. Dan aku memang nggak punya tempat buat bilang itu. Rasanya kayak ada seseorang yang duduk di sebelahku dan melihat retakan yang selama ini aku tutupi rapat-rapat. Obrolan kami terus berlanjut. Awalnya masih normal, masih tentang pekerjaan, kabar-kabar keluarga, dan hal-hal ringan. Tapi setiap kali dia nanya kabar, nadanya selalu terasa lebih hangat. Kamu sudah makan? Jangan paksa diri terus. Kalau lagi mumet bilang, aku siap dengarin. Aku nggak tahu apakah dia memang orang yang perhatian seperti itu dari dulu, atau aku yang terlalu haus perhatian sampai semua yang dia bilang terasa menenangkan. Yang jelas, perlahan-lahan pesan-pesan dari Reno mulai jadi bagian dari hariku. Setiap pagi, sebelum mulai masak, aku buka Instagram cuma buat lihat apakah dia sudah mengirim pesan. Bukan karena aku berharap hal aneh atau romantis, tapi karena aku merasa ada yang peduli.
Ada yang benar-benar ingin tahu bahwa aku baik-baik saja. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah sunyi, pesan dari dia sering datang seperti lampu kecil di tengah gelap. Aku benci mengakui ini, tapi aku mulai nungguin pesannya. Suatu malam, setelah aku ngelapin meja makan, Reno ngirimin pesan panjang. Dia bilang dia lihat postingan storyku tadi, foto gelas kopi yang aku minum sambil kerja. Aku lihat kamu kerja terus, kamu nggak capek, Sur? Lalu dia lanjutkan, aku beneran penasaran, kamu punya tempat cerita nggak selama ini? Pertanyaan itu rasanya mengelupas bagian yang selama ini kubungkus erat. Jujur aja aku nggak punya siapapun yang benar-benar bisa aku ajak bicara tentang perasaanku. Keluargaku pikir aku sudah mapan dan bahagia. Teman-temanku sudah sibuk dengan hidup masing-masing. Dimas bahkan sudah lama nggak nanya apa yang aku rasakan. Aku ketik balasan pelan-pelan. Nggak ada. Reno balas cepat. Kalau kamu capek, kamu boleh cerita ke aku. Kamu nggak harus kuat terus, Sur. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang aku bayangkan. Ada sesuatu dalam suaranya, walaupun cuma lewat pesan yang membuatku merasa nggak harus pakai topeng kuat yang selama ini aku gunakan. Aku bisa jadi diriku sendiri. Dan itu bikin aku takut sekaligus lega dalam waktu bersamaan. Hari demi hari obrolan kami makin dalam. Dari sekedar tanya kabar berubah jadi cerita tentang pekerjaan, tentang mimpiku yang dulu sempat tertunda, tentang betapa aku merasa hidupku berjalan tanpa aku benar-benar ada di dalamnya. Reno nggak megombal, nggak sok bijak, tapi dia dengarin. Dia jawab pelan, kadang memberi saran tapi nggak memaksa. Yang paling penting, dia hadir. Dia mau mendengarkan. Aku mulai cerita hal-hal yang bahkan nggak pernah aku bilang ke Dimas. Bukan karena aku nggak mau jujur, tapi karena setiap kali aku coba ngomong sama suamiku, dia selalu kedengaran buru-buru, atau lelah, atau menganggap masalahku sepele. Kamu kan hebat, kamu pasti bisa. Dia nggak salah, tapi itu bukan kalimat yang aku butuhkan. Aku butuh dia melihatku sebagai manusia yang kadang butuh ditenangin, bukan sebagai istri super yang harus tahan segalanya. Dan kebodohan itu mulai muncul waktu aku sadar betapa nyamannya aku ngobrol sama Reno. Padahal aku tahu batasnya harus di mana. Aku tahu aku sudah melangkah sedikit ke arah yang gak seharusnya. Tapi aku tetap jalanin itu. Bukan dengan niat buruk, tapi dengan hati yang terlalu lama kesepian. Karena ketika seseorang muncul tepat saat aku rapuh, rasanya sulit buat menolak kehangatan itu. Dan aku membiarkan diri itu tenggelam pelan-pelan. Aku tahu ini nggak akan berakhir baik. Aku tahu ada batas yang harusnya nggak aku tembus. Tapi aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali tanpa robek. Dan semuanya baru saja mulai. Aku masih ingat jelas detik pertama masuk ke kafe itu. Wangi kopi yang pekat bercampur suara mesin espresso yang menderu pelan. Udara hangat dari mesin pemanas ruangan langsung menyambut aku yang datang dengan langkah ragu. Di meja pojok, aku lihat dia duduk sambil memainkan gelas, seolah berusaha menyibukkan diri biar terlihat santai. Tapi waktu dia ngeliat aku datang, senyumnya muncul begitu alami, seperti senyum seseorang yang benar-benar nungguin aku dari tadi. Akhirnya ketemu lagi, katanya sambil berdiri sedikit. Matanya ngegambar sesuatu yang bikin dada aku sesak. Bukan sesak karena cinta, tapi karena perasaan asing yang sudah lama nggak aku rasain. Pengakuan yang pahit, sudah lama nggak ada yang menyambut aku seperti itu. Kami duduk. Aku lihat dia masih sama seperti dulu. Tenang, ramah, dan punya cara bicara yang bikin orang nyaman. Dia nyodorin kertas kecil berisi beberapa dokumen lama. Alasan yang dipakai buat ngajak ketemu. Padahal aku tahu, barang itu bisa aja dikirim lewat ojek online. Reno tahu itu. Aku juga tahu. Tapi kami berdua sama-sama ngebiarin alasan itu jadi pembenaran kecil untuk hadir di tempat yang gak seharusnya. Gimana hidup kamu sekarang? Tanya dia pelan. Aku pengen bohong, bilang semuanya baik-baik aja. Tapi ada sesuatu dari caranya nanya yang bikin aku susah pura-pura. Nadanya lembut, tapi tulus. Seolah dia benar-benar mau tahu, bukan cuma basa-basi. Jalan aja, ya gitu-gitu, jawabku samar. Reno menatap aku lama, sampai aku merasa dia bisa baca semua kekacauan yang aku sembunyiin. Kamu capek banget ya? Katanya tiba-tiba. Kalimat itu pelan,
tapi nusuk langsung ke tempat paling sensitif dalam diri aku. Aku cuma senyum kecil, tapi itu bukan senyum bahagia. Lebih mirip senyum orang yang sudah terlalu sering bilang dirinya baik-baik aja biar tidak merepotkan siapapun. Obrolan kami ngalir aja begitu. Tentang pekerjaan, tentang masa lalu di kantor lama, tentang hidup masing-masing, tapi perlahan masuk hal-hal yang selama ini aku tahan sendiri. Tentang rasa lelah yang gak pernah aku akui, tentang rutinitas yang bikin aku merasa seperti mesin, tentang betapa hampa beberapa bagian hidup aku sekarang. Anehnya, Reno gak motong, gak nyalahin, gak ngasih saran sok bijak. Dia cuma dengerin. Matanya fokus ke aku, kayak dia ngehargain setiap kata yang keluar. Dan itu jadi sesuatu yang berbahaya, karena aku terbiasa melakukan semuanya sendirian. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba hadir dan mau dengerin tanpa ngejudge, pertahananku mulai retak. Kata-katanya sederhana, tapi cara dia ngobrol, cara dia nyimak, cara dia ngerespon bikin aku ngerasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar istri yang harus bisa semuanya. Waktu terus berjalan tanpa kami sadari. Lampu kafe mulai redup, tanda hampir tutup. Aku lihat layar HP, beberapa pesan dari suami cuma, udah makan, dan besok tolong beliin pulsa listrik ya. Nada datarnya ngingatin aku sama rumah yang aku tinggalkan sore tadi. Ketika akhirnya aku bangun dan bilang mau pulang, Reno ikut berdiri. Dia nggak nahan aku, nggak bilang yang aneh-aneh. Cuma menatap seperti ada banyak hal yang ingin dia bilang, tapi dia tahan. Sur, aku berhenti. Kenapa? Kamu berhak bahagia. Kamu tahu itu. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya langsung melumerkan sesuatu yang selama ini aku jaga ketat. Aku berusaha senyum, tapi mataku panas. Aku menunduk, ngerasa kalau dinding pertahanan yang aku bangun bertahun-tahun kayak runtuh begitu saja. Tanganku gemetar. Aku gak kuat. Aku merasa rapuh dan aku benci perasaan itu. Tapi di saat yang sama, aku kangen jadi seseorang yang diperhatikan. Tanpa sadar aku maju selangkah. Dia juga gak bergerak mundur. Dan ruang di antara kami yang tadinya penuh udara tiba-tiba berubah jadi ruang penuh ketegangan yang gak aku ngerti arahnya kemana. Aku peluk dia. Pelukan yang mestinya gak terjadi. Pelukan yang aku tahu jelas salah. Bahkan sebelum tanganku menyentuh punggungnya. Tapi saat badanku bersandar di dadanya, ada ketenangan aneh yang muncul. Ketenangan yang selama ini gak pernah aku dapat meski berusaha mati-matian jadi istri pempurna. Aku kira pelukannya bakal sebentar, tapi ternyata gak ada yang mau lepas duluan. Pelan-pelan, aku merasa terlalu nyaman. Terlalu lama, terlalu dalam. Aku dengar dia narik napas, seperti berusaha tetap waras. Tapi dia juga gak berhenti meluk balas. Dan di situ aku sadar, kalau aku gak berhenti sekarang, aku mungkin bakal kehilangan bagian diriku yang selama ini aku jaga. Akhirnya aku melepaskan diri. Napasku berat, wajahku panas, jantungku kayak mau lompat keluar. Dia juga kelihatan kaget, tapi bukan kaget yang jijik atau marah. Lebih ke kaget karena momen itu terjadi begitu tiba-tiba. Maaf, kataku cepat. Aku gak tahu kenapa tadi. Dia geleng pelan. Aku ngerti. Kamu gak perlu jelasin. Tapi justru itu yang bikin aku makin takut. Karena kalau dia ngerti, maka ini bisa terjadi lagi. Kalau dia ngerti, aku bakal makin nyaman. Dan kalau aku makin nyaman, batasannya bisa makin kabur. Dalam perjalanan pulang, jalanan gelap terasa lebih panjang dari biasanya. Suara motor-motor lewat seperti gema yang jauh. Aku nyetir sambil berusaha menenangkan hati yang kacau. Aku coba menyalahkan diri sendiri, tapi sekaligus nyari pembenaran. Perasaan itu bercampur jadi satu. Bersalah, senang, takut, lega, bingung. Saat masuk rumah, lampu ruang tamu masih nyala. Dimas tidur di sofa dengan posisi miring. Tangan kanan masih pegang remote TV. Masih pakai baju kerja. Aku berhenti sebentar. Memperhatikan wajah orang yang selama ini aku jaga, aku layani, aku cintai. Dan di dalam dada aku muncul rasa pedih yang lebih sakit dari capek apapun. Rasa bersalah. Karena suami aku, orang yang paling percaya sama aku,
Mungkin baru saja dikhianati tanpa dia sadar apapun. Malam itu aku masuk kamar pelan-pelan. Aku duduk di tepi ranjang, memegang dada sendiri yang masih deg-degan karena Reno. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sadar, setelah hari itu, aku bukan lagi Surti yang dulu. Bukan lagi istri serba bisa yang orang puja. Aku berubah. Bukan karena aku gak cinta sama suami, tapi karena terlalu lama menahan semua rasa sendirian, sampai akhirnya ada celah yang kebuka oleh seseorang yang hadir di saat paling salah. Dan sejak hari itu, aku tahu batasan yang aku jaga bertahun-tahun sudah retak, dan gak mungkin kembali seperti semula. Aku belum melakukan dosa terbesar, tapi aku sudah melangkah cukup jauh untuk dibilang salah. Dan semua itu terjadi, bahkan sebelum aku sadar kalau hidupku sebentar lagi akan berubah dengan drastis. Malam itu, udara kayak berhenti bergerak. Suasana rumah jadi berat. Seolah dinding ikut menahan napas. Dimas masih duduk di kursi ruang kerja dengan wajah pucat, laptop terbuka lebar, memajang semua kebodohan yang aku simpan berbulan-bulan. Sementara aku berdiri di ambang pintu seperti orang asing di rumah sendiri. Nggak tahu harus mulai dari mana. Jantung aku berdetak cepat, tapi otakku kosong. Semua kata lenyap. Semua alasan tiba-tiba kedengeran dangkal. Semua aku cuma capek terdengar seperti pembenaran murahan. Dimas mengusap wajahnya sambil menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Tapi aku tahu dari matanya yang memerah, dia lagi berusaha ngejaga sisa harga dirinya. Dia bukan tipe yang marah-marah, tapi luka yang diam seringkali lebih tajam. Su, kamu sadar nggak? Ini semua, suaranya serak, lebih sakit dari apapun yang pernah aku bayangin. Dia nggak teriak, dia bahkan nggak meninggikan suara. Tapi caranya ngomong pelan justru bikin aku lebih terpojok. Rasanya seperti ditelanjangi kenyataan. Aku mencoba buka suara, tapi tenggorokan kering. Mas, aku... Jangan bilang kamu kilaf. Dia memotong dengan nada yang bukan marah, tapi kecewa. Jangan bilang kamu gak sengaja. Chat kalian panjang. Terlalu panjang buat sesuatu yang gak sengaja. Aku tercekak. Air mata turun tanpa bisa aku tahan. Tapi aku juga tahu, menangis di saat seperti ini hanya akan membuatku terlihat makin egois. Dimas berdiri, berjalan pelan menghampiri aku, lalu berhenti beberapa langkah di depan. Jarak yang biasanya cuma ditempuh untuk pelukan, kini terasa seperti jurang. Aku cuma mau tahu satu hal. Apa kamu pernah ngerasa aku bukan rumah kamu lagi? Pertanyaannya sederhana, tapi rasanya seperti hantaman keras. Aku menunduk, tangan gemetar, gak berani natap balik. Aku capek, Mas, jawabku lirih. Capek sendirian, capek pura-pura kuat terus. Aku salah karena gak jujur. Aku salah besar. Dimas mengusap wajahnya sambil menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Tapi aku tahu dari matanya yang memerah, dia lagi berusaha ngejaga sisa harga dirinya. Dia bukan tipe yang marah-marah, tapi luka yang diam seringkali lebih tajam. Su, kamu sadar gak? Ini semua... Suaranya serak. Lebih sakit dari apapun yang pernah aku bayangin. Dia gak teriak. Dia bahkan gak meninggikan suara. Tapi caranya ngomong pelan justru bikin aku lebih terpojok. Rasanya seperti ditelanjangi kenyataan. Aku mencoba buka suara, tapi tenggorokan kering. Mas, aku... Jangan bilang kamu khilaf. Dia memotong dengan nada yang bukan marah, tapi kecewa. Jangan bilang kamu gak sengaja. Chat kalian panjang, terlalu panjang buat sesuatu yang gak sengaja. Aku tercekak. Air mata turun tanpa bisa aku tahan. Tapi aku juga tahu, menangis di saat seperti ini hanya akan membuatku terlihat makin egois. Dimas berdiri, berjalan pelan menghampiri aku, lalu berhenti beberapa langkah di depan. Jarak yang biasanya cuma ditempuh untuk pelukan, kini terasa seperti jurang. Aku cuma mau tahu satu hal.
Apa kamu pernah ngerasa aku bukan rumah kamu lagi? Pertanyaannya sederhana, tapi rasanya seperti hantaman keras. Aku menunduk, tangan gemetar, gak berani natap balik. Aku capek, Mas, jawabku lirih. Capek sendirian, capek pura-pura kuat terus. Aku salah karena gak jujur. Aku salah besar. Dimas menghembuskan napas, tatapannya sedikit melembut. Tapi rasa sakit itu tetap ada. Kenapa kamu gak cerita, Suh? Kenapa kamu gak minta aku dengerin? Aku suami kamu, bukan orang yang cuma numpang hidup bareng kamu. Kalimat itu bikin dadaku sesak. Aku selama ini berpikir Dimas terlalu nyaman, terlalu pasif, terlalu gak peka. Tapi kenyataannya akulah orang yang menutup pintu paling rapat. Aku menahan semua keluhan berharap dia sadar sendiri. Padahal dia bukan cenayang. Aku menjadikan diriku sendiri istri yang serba bisa, sampai dia percaya semuanya baik-baik aja. Waktu aku gak jawab cepat, Dimas berjalan kembali ke kursi dan duduk lemas seperti habis berlari jauh. Suh, kamu tahu gak? Selama ini aku bangga banget sama kamu. Bangga punya istri yang hebat. Tapi ternyata kebanggaan itu malah jadi tempat kamu tenggelam. Aku langsung jatuh berlutut di lantai, gak peduli betapa memalukan posisi itu. Air mata tumpah, bahu aku bergetar. Aku salah, Mas. Aku benar-benar salah. Aku gak bermaksud nyakitin. Aku kesepian. Suaraku hampir gak keluar. Dimas menatalku lama. Lama banget. Sampai aku merasa waktu berhenti. Aku bisa terima kamu capek. Aku bisa terima kamu marah sama aku. Tapi yang susah aku terima adalah kamu nyari pelukan dari orang lain. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Perkataan itu menusuk paling dalam. Dia benar, perselingkuhan bukan soal cinta, tapi tentang batasan yang aku lewati saat emosi negatif menumpuk. Kami diam lama. Heningnya bikin telinga berdengung. Satu-satunya suara cuma isakan kecil yang sesekali lolos dari aku. Akhirnya Dimas berdiri. Suh, aku butuh waktu, ucapnya pelan. Aku gak bisa langsung mikir jernih sekarang. Kepalaku penuh. Hati aku sakit banget. Aku mengangguk sambil mencoba mengatur napas. Mas mau kemana? Dia mengambil jaketnya, keluar sebentar. Aku takut kalau aku tetap di rumah, aku ngomong sesuatu yang nyakitin kamu. Sebelum pergi, dia sempat berhenti di depan pintu. Noleh sebentar. Ada getaran di suaranya ketika dia bilang, kamu boleh bilang apa aja buat belain diri kamu. Tapi aku cuma mau tahu satu hal. Aku selalu sayang sama kamu. Itu yang bikin semua ini jauh lebih perih. Pintu tertutup. Suara klik dari gagangnya terasa seperti palu gomat yang jatuh ke dada. Begitu langkah Dimas menjauh, aku terjatuh di sofa dan menangis sampai sisa tenagaku hilang. Rumah terasa asing. Udara dingin. Lampu ruang tamu yang biasanya hangat malah bikin bayang-bayang di dinding tampak lebih panjang. Malam itu aku benar-benar sendirian, bahkan lebih sendirian daripada sebelum Reno muncul. HP aku berbunyi. Reno. Notifikasi yang dulu bikin aku merasa diperhatikan, sekarang malah terasa seperti duri yang menusuk kulit. Dia nanya aku lagi di mana, kenapa nggak balas chat, apa aku baik-baik aja. Aku menatap layar tanpa niat menjawab. Entah kenapa, justru kehadirannya saat itu malah membuat aku sadar betapa hancurnya keputusan-keputusan yang aku ambil. Untuk pertama kalinya sejak aku terlibat dengan Reno, aku benar-benar takut kehilangan rumah yang selama ini aku anggap aman. Takut kehilangan seseorang yang gak pernah berniat ninggalin aku, tapi justru aku yang menjauhi. Waktu akhirnya lewat pelan. Dimas gak pulang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Aku berkali-kali cek jendela, berharap suara motor berhenti di depan rumah, tapi gak ada. Di kepalaku muncul macam-macam pikiran buruk. Takut dia ketemu orang lain untuk curhat,
Takut dia pulang dalam keadaan penuh amarah. Takut dia udah ambil keputusan buat pergi selamanya. Sekitar jam 3 pagi akhirnya pintu terbuka. Dimas masuk dengan wajah lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Dia melihat aku yang duduk di sofa dengan mata sembab. Aku berdiri cepat. "Mas, sudah, kita ngomong besok," katanya pelan tapi tegas. Aku mengangguk lemah. Dia langsung masuk kamar tanpa menoleh lagi. Dan malam yang harusnya jadi waktu istirahat, berubah jadi hukuman emosional paling panjang dalam hidupku. Aku duduk lama di ruang tamu, memikirkan betapa gampangnya aku jatuh hanya karena butuh didengar. Betapa bodohnya aku mengorbankan pernikahan demi kenyamanan sesaat. Betapa rapuhnya seseorang karena terus berusaha terlihat kuat. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku terlibat dengan Reno, aku benar-benar takut. Takut kalau besok, semua yang berharga bakal hilang. Takut kalau Dimas gak akan pernah lihat aku dengan cara yang sama lagi. Takut kalau aku gak bisa memperbaiki apapun yang sudah terlanjur hancur. Malam itu aku sadar, dalam perselingkuhan, tidak ada yang menang. Semua orang terluka, termasuk aku sendiri. Dan ketika matahari mulai muncul perlahan, aku tahu satu hal. Hidupku gak akan pernah sama lagi sejak semua ini ketahuan. Malam itu, setelah beberapa hari suasana rumah seperti jalanan sepi yang lampunya mati satu-satu, akhirnya Dimas ajak aku duduk di ruang tamu. Dia nggak bilang apa-apa dulu. Dia cuma duduk, narik napas panjang, dan meletakkan gelas air di mejanya. Aku duduk berhadapan, tangan dingin, jantung gemetar seperti mau keluar dari dada. Suara AC terdengar jelas karena ruangan terlalu hening. Lalu, pelan banget, Dimas mulai bicara. "Sur," katanya tanpa menatap langsung, "aku nggak bakal tanya kenapa kamu bisa sejauh itu. Aku udah baca semua. Aku tahu alasan-alasan kamu. Tapi aku cuma butuh satu jawaban jujur." Dia kemudian menoleh, dan tatapan itu bikin aku hampir jatuh lagi. "Kamu masih sayang aku atau enggak?" Rasanya kayak ada batu besar jatuh tepat di dada. Kata-kata itu bukan marah, tapi luka yang ditahan. Dan luka yang diam selalu lebih menyakitkan dari apapun. Aku nggak bisa jawab cepat. Tenggorokan aku seketika seret, mata panas. Lalu air mata jatuh begitu saja sebelum suara keluar. "Mas, aku sayang. Dari dulu sayang. Aku aja yang gak ngerti diri aku sendiri." Suara aku pecah. Dimas menatapku lama. "Kalau kamu sayang, kenapa kamu gak cerita? Kenapa kamu biarin dirimu sampai hancur dan narik orang lain buat masuk ke ruang yang harusnya cuma milik kita berdua?" Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan tangis tapi gagal. "Aku takut dibilang lembah, Mas." Aku mengusap mata sambil terisak. "Aku takut kalau aku ngeluh, kamu jadi ngerasa aku nyalahin kamu. Aku terlalu takut kelihatan gak sempurna." Dimas akhirnya bersandar ke sandaran sofa, menutup mata sebentar. "Sur, pernikahan itu bukan tempat buat pamer jadi kuat. Kalau kamu capek, ya bilang. Kalau kamu butuh aku, ya bilang. Aku suami kamu. Aku harusnya orang pertama yang kamu datangin, bukan orang lain." Hatiku seperti diremas. 3 hari setelah ketahuan, Dimas memilih tidur di ruang kerja. Bukan karena dia benci, tapi karena dia bilang dia butuh ruang buat bernafas. Aku nggak protes. Aku sadar itu bentuk dia berusaha tetap waras, bukan menjauh. Selama hari-hari itu, aku nunggu apapun. Entah keputusan untuk lanjut atau berpisah, aku siap kalau dia minta cerai. Aku siap kalau dia mau pergi. Tapi setiap malam sebelum tidur, aku tetap buka pintu kamar sedikit, jaga-jaga kalau dia tiba-tiba butuh aku. Dan setiap pagi, aku berharap lihat tanda-tanda dia mulai lunak, meskipun sedikit saja. Sampai suatu sore, dia datang ke kamar sambil bawa 2 gelas teh hangat. Hal sekecil itu bikin aku langsung deg-degan. Dia duduk di kursi dekat meja rias, napasnya panjang, tapi kali ini wajahnya nggak semenyeramkan hari pertama. "Sur," katanya pelan, "aku udah pikir panjang. Aku menahan napas. Aku nggak mau kehilangan kamu." Kalimat itu jatuhnya lebih menghancurkan ketimbang marah.
Karena dengan itu, aku sadar betapa besar hatinya. Betapa dia masih milih bertahan meski aku yang nyakitin. Tapi, lanjutnya, kalau kita mau lanjut, kamu harus berhenti jadi istri sempurna yang kamu banggakan itu. Aku nggak butuh Surti yang selalu kuat. Aku butuh Surti yang jujur sama perasaannya. Yang kalau capek bilang capek, yang kalau butuh ditemani bilang minta ditemani. Bukan Surti yang pura-pura baik-baik aja, sampai akhirnya kebablasan. Di situ aku nangis makin keras. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena aku sadar selama ini aku terlalu sibuk membuktikan kalau aku bisa jadi istri yang ideal. Padahal kenyataannya, aku cuma manusia biasa yang bisa jatuh kalau sendirian terlalu lama. Aku mengangguk sambil terus mengusap air mata. Mas, aku janji, aku bakal jujur. Aku bakal belajar ngomong kalau aku nggak kuat. Aku bakal mulai dari awal. Dimas menetap tuh. Ada sedikit kehangatan yang mulai balik ke wajahnya. Kita mulai pelan-pelan, tapi kamu harus tahu luka ini nggak bakal sembuh cepat. Aku bakal ada masa di mana aku kepikiran lagi. Mungkin aku bakal tiba-tiba sedih. Dan kamu jangan capek yakinin aku kalau kamu beneran berubah. Aku mengangguk lagi. Aku siap, Mas. Saat itu, rasanya seperti kami berdua berdiri di tepi jurang yang sama, tapi kali ini kami saling tarik tangan supaya nggak jatuh sendiri-sendiri. Ada luka, ada trauma, ada ketakutan, tapi juga ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Dan soal Reno, sebelumnya aku sempat ragu untuk memutus semuanya. Bukan karena aku sayang dia, tapi karena aku takut kelihatan jahat setelah semua perhatian yang dia kasih. Tapi begitu aku sadar dia cuma hadir saat aku rapuh, bukan saat aku berusaha bangkit, keputusan itu langsung jelas. Aku ambil HP, buka kontaknya, dan tanpa pikir panjang aku blok semuanya. Nomor telepon, WhatsApp, Instagram, semua platform. Notifikasi yang dulu bikin dada berbunga-bunga, sekarang cuma jadi pengingat betapa mudahnya aku terseret ke jurang. Setelah itu, aku duduk lama sambil memandang layar hitam HP. Rasanya nggak lega, tapi juga nggak sedih. Lebih ke kosong. Kosong yang menandakan sesuatu akhirnya selesai. Malam itu, Dimas kembali tidur di kamar. Masih ada jarak, masih canggung, tapi dia ada di sana. Kami membelakangi satu sama lain, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bisa tidur tanpa harus menahan napas sepanjang malam. Perjalanan kami baru mulai. Banyak yang harus diperbaiki. Banyak yang harus diceritakan ulang. Banyak bagian dari diri aku yang harus dibangun dari dasar. Tapi setidaknya, aku nggak sendirian lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya berantakan, aku merasa ada kesempatan kedua yang benar-benar layak diperjuangkan. Pesan moral 1. Jangan pernah memaksa diri terlihat sempurna, bahkan ke pasangan sendiri. 2. Hubungan butuh komunikasi, bukan tebak-tebakan siapa yang paling kuat. 3. Selingkuh bukan solusi dari rasa capek atau kesepian. Itu cuma luka baru yang lebih dalam. 4. Minta tolong bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia.